datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari para traveler muda, Son. Wow. Dan tua juga di seluruh Nusantara ini, ya kan? Ini semua generasi ya. Semua pasti generasi, ya, karena terutama yang nggak suka naik kendaraan selain van, Son. Oh, Karena hari ini kita kedatangan Jajago, Son. lagi-lagi Zat. Lagi-lagi yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Ketiga kali, Son, sorry. Oh, Ketiga kali. Yang Ketiga pertama kali. kita undang Ridwan Hanif, ada Jajago juga. Benar. Ya kan? Ini dia Jajago keliling Indonesia. Kartika. Selamat datang. Apa kabar? What's up, bro? Ya, senang kembali lagi ke sini ya bersama Bapak-bapak. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Setelah konten kita sebelumnya yang cukup sangat menggemparkan dunia. Menggemparkan dunia. Over 100 millions of views, man. Serius? 100 millions of views. Serius. So many clippers. Oh, Clippers. Banyak banget Terima Clippers. kasih buat kalian para Clippers ya. Nah, Ya, para clipper yang sudah mendapatkan rezeki dari video kita sebelumnya. Ya. Kali ini silakan cari rezeki yang banyak lagi ya. benar. Oke, Itu tolong aja soal nikahnya kita. manusiawi. Tolong bahayakan mereka. Tolong yang nikat yang manusiawi ya. Iya. Suratnya masih kurang banyak mereka yang diterima ya. Sama telepon-telepon misterius masih kurang banyak. Apa yang terjadi kemarin setelah meledak? Ya, setelah Ada meledak kemarin. beberapa DM lumayan banyak ya. Riana kaget. Oh gitu. Kok banyak DM, kok tiba-tiba ramai. Ya, kita buka satu persatu kan. Ya cukup ada beberapa intimidasi. Oke. Iya. Karena ada satu video kemarin yang bahkan sampai 26 juta, men. 26 juta ya. Di satu platform doang. Makanya itu Dan gue video pendek. 100 juta itu kayak di luar Clipper kan? Di luar sebenarnya. Clipper Di luar harusnya sih. Clipper, Makanya ya. tadi gue bilang ratusan juta kan. Iya. Karena saking banyaknya orang Nggak, yang mau emang klip. lu aman? Hah? Emang kalian aman? Soalnya kita sih, pas kalau di misalnya nggak DM, aman. oh Bang John udah tahu. Kita kan cuma nanya di sini ya. Kalau jawabannya apa kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Gini. Masalahnya adalah di video panjang kan dijelaskan ada intro awalnya, ada konfliknya sama ada endingnya. Benar. Yang di klip itu konflik doang biasanya. Konflik doang. Kenapa? Benar. Karena di channel ini tidak ada time code. Nah, emang nggak ada Nggak ya. ada. Cuman walaupun aku udah arahkan, tolong kau nonton versi fullnya di tempat di Shane Sean itu. Kayaknya mereka tak mau nonton Nggak deh. mau nonton. Nggak mau, pengennya yang singkat-singkat, Ya. yang panas-panas aja. Jadi Iya. sebelum dimulai lebih panjang ya, ini video ya, nontonlah sampai habis. Disclaimer dulu ya. Kalau kau Disclaimer. nak ngeklip pun boleh, tapi tolonglah kau jangan ngeklip yang bagian-bagian bahaya. Nah, Gitu. kalau bisa penjelasannya di klip juga gitu ya. Cuma kan mereka memang sengaja tak mau menjelaskan. Nah. Benar. Jadi intinya disclaimer dulu bahwa ini adalah pengalaman dari John dan Liana. Betul. Riana ya. Riana dan John ya kan. Yes. Silakan nikmati ya kan. Kalau misalnya tidak bisa nikmati ya silakan jangan ditonton gitu ya. Dan jangan marah-marah maksudnya gitu Benar, ya Son ya. benar. Karena ada juga yang marah-marah. Apa ini marah? Kadang-kadang iya marah-marah begitu. Nggak marah ke siapa? Hah? Marah ke siapa? Marah ke hostnya katanya lah. Sama kita disclaimer dulu ya di sini ya, sekali lagi ya. Kita cuma nanya di sini. Kita cuma nanya sekali lagi Yang ya. jawab dari sana ya. Benar. Dan ini bukan video yang bisa ditonton untuk tidur gitu ya Son, sekali lagi oke. Oke kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Ini tumben-tumbenan podcast disclaimer di awal baca ya. Ada apa ada kali sebenarnya? Kan kemarin kan Anda kan tadi berbicara wah kemarin viral mendapatkan ini mendapatkan ini. Ya. Cuma Deg-degan juga. untungnya aman karena satu kan subjektif. Pengalaman orang beda-beda. Benar. Lu bisa sampai ke sebuah pantai yang sama, tiba-tiba dapat yang jelek dan bagus kan subjektif. Boleh dong. Subjektif, boleh. Secara hukum Review lah ibaratnya itu kan review. Iya. honest review. Honest Honest review. review. Misalnya Ya. kayak ke Gunung Fuji gitu kan, nggak dapat ke Betul, kabut. betul. Terus dibilang jelek. Ya. Review bintang 1 negatif di Google Map. Langsung Kita aja. bukan Gunung Fuji gitu kan. Gunung Fuji aja masih di bully orang itu. Ada orang nge-review Gunung Fuji bintang 1. Nganggur emang orang. Iya, ada bintang 1 ya. Ada banyak banget. Nganggur sih. emang orang-orang tuh. Di piramid bintang 1 dikasih gitu-gitu. Oh iya, apa alasannya? Apa alasannya? Panas tau. Terlalu gersang katanya. Pas
pasirnya kebanyakan gitu ya. Iya, debu di mana-mana gitu. Benar. Pasirnya kurang putih katanya gitu Son ya. Dikira pantai. Ya kan langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang paling panas ini ya kan, langsung aja saya. Oke. Ya kan enggak pakai basa-basi, kita langsung Enggak ada intro dulu Kak, makan pembuka tuh yang Oh, ringan. silakan, Enggak, kalau mau intronya makan. tuh pertanyaan yang ringan dulu. Oh, pertanyaan ringan dulu. Nanti baru yang berat. Kayaknya pertanyaan pertama sudah sangat tidak menyenangkan. Sudah sangat tidak menyenangkan. Kita langsung mau memasak aja kali ini ya kan. Jadi apa sisi gelap dari Indonesia yang lu temuin selama lu jalan keliling ke pedalaman-pedalaman di Indonesia? Nah, selamat para Clippers sudah melihat. Oh, bahan. Itu. Coba tenang. Kali ini aku sama Riana berani ngomong karena kita sudah dokumentasi cukup lengkap. Oke. Yang pertama, yang sisi gelap. Mungkin karena aku kan kira tempat yang banyak hasil bumi berarti kan kaya dong. Kaya. Ya, tempat-tempat yang banyak tambang kan berarti sukses dan kaya raya dong. Sukses dong harusnya. Berarti kan jalannya bagus, infrastruktur bagus kan. Nah, pergilah aku dan Riana terakhir kali kita baru balik dari Desa Jara-Jara. betul yang ada di Halmahera. Iya. Oke. Halmahera itu ada di Maluku Utara, Pak. Di Halmahera Timur paling timur. Ya, jadi selamanya kita taunya kayak contoh nikel yang banyak itu ada di Halmahera. Di otak gue seru nih tempat tambang yang sukses dan kaya raya di Indonesia. Hanya jarak sekitar secara kilometer nggak panjang 1-2 jam sih. ya? Nggak, kilometernya nggak panjang. Iya, pendek. Cuman karena jalannya itu kecil, sempit, berlubang, bahkan putus. Jadi kita untuk ke desa itu, kita tuh harus lewatin sungai karena jembatan putus. Kita harus kayak nyelam gitu loh. Mobil tuh semi menyelam, lewatin sungai. Karena jembatan putus. Dan sampai ke desa itu tuh sepanjang perjalanan kita nggak ada sinyal. Oh. Ini lu naik camper van itu atau mobil biasa nih? Untungnya, nah sedikit cerita dulu. Yang Maluku Utara kita bawa camper van nggak? Nggak ada. Nggak bawa ya? Nggak ada. Kenapa? Karena penyeberangannya lumayan mahal. Oh. Jadi kita memutuskan untuk sewa mobil di sana aja. Oke. Ini knalpotnya yang ditaruh di atas itu apa Oh, di bawah masih bisa maksudnya kan Enggak. nyeberangin sungai kan? Pasti yang knalpot bawah apa masuk nggak bisa. Masuk. Oh, jadi atas ini ya? Dia tipe yang ada Ini. dia punya moncong bebek tuh atau opsi 2. Ya lu yang penting gas terus, lu jangan berhenti. Lu berhenti Oh, masuk lah. berarti yang penting pasti nggak masuk air gitu ya? mati mesin itu. Iya, Soalnya iya. lumayan dalam. Lumayan Oke. dalam dan deras. Oh. Jadi kalau kita sengaja memilih Maluku Utara itu kenapa kita nggak pakai van? Karena satu mahal banget. Aku cek pengiriman dong ya. Kalau kayak kita ke Sulawesi bisa nih di Surabaya nyebrang kapal Roro atau DLU kita ke Makassar misalnya gitu. Cuma kalau khusus Ternate itu harus pakai kontainer bang. Oh. Kirim kontainer itu dari Surabaya ke Ternate. Aku kemarin minta beberapa price list di 20 ya? ya 17,5 juta sampai 25 juta. 17,5 juta sampai 24 juta. Ya. Iya. Lumayan Pengiriman mahal. kontainer Mahal, mobil. PP kok kalikan aja. Selesai. Iya. Sampai gocap, Mending duitnya kita pakai buat nyewa penginapan, nyewa hotel, iya. nyewa apa, Kaget mobil. tadi mau nyewa apa tadi? Oh. Jun kaget sih. Saya Apa agak- yang kau Cuma saya kan ya kan dia berdua jangan ya. Kita rewind lagi. Ya, kita bawa ini tenang. Ya, nah, lain kali kau udah podcast kau bilang, kok John kali sendiri nyambok istri ya. Topiknya berbeda. Iya. Jadi di daerah yang harusnya kaya karena sumber dayanya banyak, kok malah jelek gitu, malah Iya. hancur. Bahkan di sana nggak ada listrik selama 5 hari. Itu kita 5 pergi loh. hari. Pas kami sampai udah hari kelima nggak ada listrik. Iya, nggak ada listrik. Aku nggak tahu apa kabar sekarang. Udah tuh nggak ada air lagi. Air bersih nih. Air bersih nggak ada. Karena nggak ada listrik, kan kita butuh pompa air. Iya. Jadi kan sumber air bersih kan di dalam sumur. Kita harus menimba air. Menimba sendiri untuk mandi. Oh, nimbas Padahal sendiri. nggak jauh-jauh amat dari daerah tambang. Kalau sebenarnya. genset atau apa itu nggak pernah nemu ya di sana ya? Gak ada. Atau Genset mungkin mah udah barang mewah itu gak sih di orang sana? kaya udah punya genset di desa Iya. itu kali. Iya. Kami itu ke sana tujuannya adalah untuk kan ada rencana untuk bakti sosial. Dia ada teman kita tuh punya klinik di daerah Halmahera Timur sana ya. Kita bakti sosial tuh buat kayak penyuluhan, buat bagi-bagi obat. Ya di otakku boleh dong ya kita bisa berbagi gitu kan. Tapi aku tidak menyangka akan se ekstrem itu. Bahkan di sana aja nggak ada klinik. Iya. Gak ada Nggak rumah ada klinik sakit. di desa Nggak ada itu. toko obat lagi. Bahkan kemarin ada yang ngeluh sampai demam 1 bulan itu gak sembuh-sembuh. Karena ya nggak ada dokter. Padahal cuma demam doang ya. Iya makanya. Anaknya demam gitu dan susah untuk beli obat. Maka aku Iya. kayak pikir, hah separah ini kah gitu loh. Kalau kopdes, Kau kan mulai awal aja. Ada dapur nggak di sana? Pertanyaan saya. Ada dapur nggak di sana? Bu Eklipar bukan saya. Ya. Kali ini dia Kan kerja saya saya. nanya. Dia nanya kita. Nanya doang. Kalau nggak ada, oh ya Nanya. udah. Oh ya udah kalau nggak ada. Iya, Itu. iya. Wah, berarti parah banget ya. Maksudnya untuk kesehatan aja susah gitu Iya aksesnya. itu dia. Apa yang dilakukan orang sana kalau misalnya mengalami penyakit yang parah misalnya gitu? Kan kalau Ah. demam mungkin ya udah Betul, tidurin betul. aja. Aku kan nanya, kalau berobat, ibu kemana? Dia pergi ke kota terdekat yang jaraknya bisa 4 jam perjalanan atau lewatin laut
dengan jarak sekitar 3 sampai 4 jam juga perjalanan. Ya opsimu cuma 2. Kau mau lewat jalur darat, melewati jembatan putus itu, atau kau mau lewat jalan laut, melintasi kena gelombang besar menuju ke kota terdekat. Untuk berobat itu ya? Iya, Beli demi obat. berobat doang. Gila sih. Selesai. Kau bayangkan dah, kami kan bawa pickup tuh barang orang lokal, bawa obat-obatan, ke obat-obat kayak paracetamol, obat-obat yang normal kau temukan di apotek. Itu diserbu orang. Kau bayangkan dah? Diserbu orang. Jadi warga tuh kayak melihat, wow, ada obat. Pada ngambil-ngambil maksudnya? Betul, mereka tuh kayak antusias banget gitu. Oke. Kak, ini kita butuh untuk Pengen ini. minta. Dia datang, Kak, kita butuh ini. Di otakku nih, kalau aku bawa beras, makanan wajar orang berebut. Wajar. Ini obat, Cok. Obat gila sih. Gila ya. Obat is crazy sih. Sampai segila itu. Makanya kayak aku sampai saat kayak aku oke. Dan karena kami selesai 2 hari dan kita susah mandi, akhirnya aku mandi pakai tisu basah. Oh gitu. Iya, kadang kan nggak ada air kan. Jadi daripada gak mandi, ya udah kita lah pakai tisu basah. Kalau bisa jadi semua ada air, kita nimba sendiri. Iya. Sesusah itulah di sana. Jadi aku nanya warga lokal, aku bilang, Pak, ini udah berapa hari? Ini sudah hari ke-5. Emang sering mati lampu kah? Lebih sering matinya di Masa sih lebih sering matinya? ada testimoninya. Jadi aku ngomong kan aku ya, kan aku baru sana 2 hari. Aku ketemu warga lokal, mereka tuh biasa aja gitu. Slow ya gitu. Tapi baru belakangan ini kah pemadaman PLN-nya Kayaknya apa udah dari dulu lama maksudnya? deh. Sekarang udah modern, coy. Ini udah Maksudnya lebih modern modern. gimana tuh? Oh iya, soalnya kan lagi ada pemadaman nih Son nih, bergilir ya kan dengar-dengar begitu. Oh ya, aku nggak tahu. Bukan berarti ya? Saya tidak tahu. Oh, iya. Saya sudah di sana sebelum ada pemadaman. Aku bayangkan. Oh. Sebelum ada pemadaman sudah padam. Oh, sebelum rame-rame Iya. kemarin itu ya. Lagi udah pemadaman. Aku tidak tahu. Jadi buat yang lagi ada tahu update informasi desa jarak-jarak ya ada di Haltim. Nah, aku nggak tahu udah hidup belum lampunya. Aku nggak tahu tuh. Mau komen juga nggak bisa kan? Internet ada nggak sih? Itulah satunya. Internet juga nggak ada, sinyal juga jelek Kami toh. sana tuh kayak orang terlepas dari peradaban. Iya. Nggak ada sinyal, Cok. Wah kalau nggak ada Nah. listrik sih banyak banget berarti yang terhenti gitu aktivitas yang terhenti. Nah, sempatlah si Riana dengan mulutnya yang sangat manis ini ngomong, "Wah, John, ini bahaya ya kalau kita kenapa-napa di jalan. Mau minta bantuan sama siapa?" Nggak sampai berapa lama dia ngomong, ban kami koyak di jalan. Oh gitu. Aduh. Bocor Bener-bener ya. kejadian dong. Mulutnya tuh memang jahat. Aku cuma ngomong iseng-iseng Nggak salah sih. Akhirnya Apes langsung. iya, Langsung udah ban apes ya. kami koyak, kami di tengah hutan tak berantau, itu ada ban serep ya. Tapi aku tuh mikir, kalau kita di sana bener-bener lagi kesusahan ada masalah, lalu kasih telepon siapa-siapa, mati ya lu. Nah, Nggak masalah kayak kita di kota ini aja kan, misal bannya Koyak, kayak tadi koyak gitu. Kan kita nggak berani langsung berhenti di pinggir kan, takutnya ada orang yang nyamperin ya kan, kayak jebakan itu loh. oh ya kan? iya. Ini di Oh hutan. kebalik, kami sana ada orang aku udah bahagia. Malah senang. Malah senang ya? Iya. Kami tuh di hutan apa kebun kelapa orang, hutannya masih banyak. Gitu kayak ada orang lewat aja udah syukur. Tujuan buat apa, Pak? Boleh nggak kasih tahu bengkel terdekat mana? Kami tuh butuh bantuan di sini. Kalau lu nggak ada kunci-kunci buat buka bar, mati nggak lu? Mati. Jarak dia ke desa terdekat, ke desa lah bukan kota ya. Jaraknya ke desa terdekat itu 1 sampai 2 jam. Iya. Mobil Mana? kok koyak di sana. Iya. Mana Son nggak bisa ganti ban lagi? Lebih bisa mati, begini, lebih nah, mati. bisa. Makanya kami pergi Susah. dan untungnya ya kembali selamat. Cuman itu bener-bener sesuatu yang kayak kan ditanya gelapnya Indonesia kan. Aku baru mikir kayak kita selama di kota tuh kayak nggak kepikiran segitunya loh. Dan Iya. ingat itu daerah yang kalau kita ngomong daerah tanpa sumber daya alam wajar dia miskin. Ingat tambangnya banyak. Unik dong. Iya. Kenapa daerah dengan banyak tambang malah lebih parah dibandingkan daerah tanpa tambang? Mungkin setidaknya gini kali ya. Kalau misalnya memang yang paling kaya itu tetap Jakarta, mungkin karena kan centralized di sini kan. Bisnis kan semuanya kan di Jakarta. Ya kan? Pertanyaan bagus. Tapi setidaknya Tidak jangan separah itu hancur lah gitu. Betul. Iya kan? Minimal basic needs lah, listrik, jalan, sinyal, basic needs aja udah cukup. Kesehatan Itu- menurut gue itu hak semua orang sih. Wih, Iya. dalam sekali. Di dapur MBG itu juga ada itu Kang. Apa Di nih? Koptis Apa ada nih? obat ya. Di Ada apa tadi? Gak tahu. Aku udah ketemu, sumpah aku udah ketemu. Kalau ada aku seneng. Bisa beli barang coy. Oh iya. Riana sama aku kelaparan boy di sana. Sampai kelaparan. Nggak ada warung. Gue jujur belum pernah sih ke ada tapi Popdes. gak ada jual makanan berat, cuma hanya makanan ringan Snack, gitu doang, cici-cici snack gitu doang. lah. Iya. Segitunya bro. Iya. Sekarang kami di sana kembali. Iya. Kau bayangkan aku orang luar baru datang dan begitu rasanya. Bayangkan mereka tinggal bertahun-tahun di sana, tapi nggak ngeluh. Nah ini hebatnya. Nggak ngeluh ya? Enggak ada Iya, yang ngeluh. mereka gak ngeluh. Kenapa? Kau tahu tak kenapa? Kenapa? Karena itu hal normal. Dari dulu emang udah kayak gitu. Iya. Jadi
mohon maaf nih, ketika lagi banyak heboh yang BBM naik, Anda tahu nggak sih? Sebelum BBM naik seheboh ini, aku kan dan Diana kan di sana bagi ada pinjam mobil dan kita sewa motor. Kita isi pertama berapa? Pertamax ya, 20.000 per liter. Ini Iya. Pertamax Biasa. doang apa Enggak, Pertamax turbo? Beneran Doang. Enggak, Pertamax doang. Pertamax doang. Kau tahu apa nak? Karena Pertalite langka Di sana nggak ada Pertalite. Oh, Nggak ada Pertalite. nggak ada. Ada pun contoh pagi-pagi ada bentar, setengah jam, 1 jam hilang, habis. Tapi kebanyakan nggak ada. Kebanyakan nggak ada. Pertama. Oke. Padahal Pertalite itu diuntukkan justru untuk orang-orang yang maksudnya di bawah garis kemiskinan Subsidi, gitu ya. iya. harusnya ya. Subsidi Kan lah. subsidi. Makanya Iya di kan? otakku berpikir, kok separah ini orang tempat dengan yang menyumbang devisa pajak yang terbesar salah satunya, tapi tidak menikmati subsidi itu. Lucu kan? Biosolar aja nggak ada. Biosolar tak ada, Cok. Biosolar nggak ada. Kami dari kemarin isi itu Dexlite. Dexlite. Dexlite yang 20.000 itu. Iya. Untung zaman itu belum naik. Oh ya, ya. Belum naik. Dexlite waktu ini udah lama berarti Waktu ya. di Maluku Dexlite kita berapa ya? Harga sebelum kenaikan berarti. Harga sebelum naik. Iya, harga sebelum 23.000 ya naik. sekarang ya. Sekarang Segitu lah 23.000 intinya. kalau nggak salah kira-kira lah. Tapi tetap aja mahal sekali isi Mahal. habis 700.000 Iya, kita. full tank 3 ton segitu. Iya. Iya. Biasa aja bagi warga sana. Kau bayangkan enggak? Iya. Biosolar tidak ada tuh B aja. Ngisinya Dexlite. Masuk dalam can. Aku kan bawa can untuk jaga-jaga kalau kami di daerah perbatasan lagi nggak ada minyak. Iya, iya, iya. Kayak can tuh isi tuh Dexlite. Ngeng. Kelar. Aku bilang bangkrut aku sini. Aku bilang. Aku ngeluh sebagai orang terbiasa kita isi solar. Aku sorry ngeluh. bentar, 1 banding berapa sih mobil? Iya, itu Kemarin lumayan aku kan minjam mobil Triton. Triton satu. Itu 1 banding 7. mungkin 12 lah maksimal. 12? Nggak sampai kali itu. 12. Ada enggak? Intinya aku nggak Untuk hitung. solar Kan enggak. lumayan Untuk boros solar ya. mahal lah. Boros intinya. Lumayan boros, aku masa lumayan boros. Iya, ah. iya, iya. Iya. Bangkrut kau, Cok. Padahal sekarang kan Wah, banyak gila alat berat kan, harusnya kan pakai solar. Nah, itu dia. Dang. Oh, ada mancing. Oh, gini. Aku ada real cash. Biar nggak usah kita kayak mengada-ngada ya. Oke, Aku oke. punya teman. Ini kisah nyata. Dia tuh ada di namanya daerah perbatasan antara Kalbar ke Kaltim. Heeh. Nah, apa itu namanya tuh? Atau sebuah daerah lah. Dia tuh beli mobil Grand Livina baru. Weh. Nyicil 4 tahun. Iya. Selama 4 tahun dia punya mobil itu, tidak pernah sekalipun dia mengisi Pertalite itu di SPBU. Oke. Kenapa kau tahu? Kenapa? Nggak ada. Selalu nggak ada. Belinya di mana? Di Di tepi depan jalan. SPBU. Ada orang Tepat di jualan. depan. Pertamini. Orang Eceran. jualan, eceran. Pertamini lah. Heeh. Ya, Pertamina masih keren. Ini eceran pakai can. botol, Botol dan Iya. can. botol biasa. 4 tahun. Yang kalau ngisi diputar dulu. Pak, biar cepat turun. Iya kan? Ngisi mobil gitu ya. Iya. Iya. Wah, baca. Tapi nggak ngeluh. Tahu kenapa nggak? Itu hal normal di sana. Jadi kalau ditanya, Ko John kenapa orang-orang di desa jarak-jarak yang kayak separah itu nggak ngeluh? Bagi mereka ini normal. Justru lu yang aneh. Kenapa lu ngeluh? Memang gitu deh dulu. POV mereka seperti Aku itu. kayak orang bodoh di sana. Aku sampai ke kita main lagi kan ke pulau-pulau yang ada di layar Morotai. Naik motor lah. Aku nyewa motor harapannya biar irit. Iya. Isilah Pertalite. Nggak ada. Pertama botolan pula semua eceran. Satu kali isi 20.000 seliter. Iya. Aku ngeluh dong. Ya lama bang, mahal kali sini. Biasa ya bang, untung ada. Pernah tuh 25.000 karena langka. Kami berani bayar berarti ada barang. Iya. Kau bayangkan bagaimana POV-nya gitu loh. Akhirnya karena kita minoritas di sana kan semua kayak bingung. Kok abang ngeluh? Biasa aja bang 20.000. Yang penting ada. Aku nggak, aku yang bodoh berarti ya. Soalnya mau pakai sepeda juga jauh, Pak. Tadinya kantor desa sejam lebih ya. Makanya jauh-jauh. Makanya aku kayak merasa oh segitunya. Dan ingat ini fun fact. Ketik di Google. Jay. Provinsi paling bahagia di Indonesia di mana? Di Maluku Utara kalau nggak salah. Iya. Iya. 1-0. Tapi memang bahagia bener. Jujur kalau kau Mereka kesana, suka happy, mereka suka nari loh. kami ke SPBU pertama kali mau isi kan. Aku kan marah-marah dalam hati aku. Nih di Berok tak ada biosolar dan Dexlite kan. Tahu nggak di sebelahku ada orang ngapain? Lagi buka lagu keras-keras, saya tuh tinggal jadi kinari. Happy aja. Berjoget. Iya, Barangking. joget-joget. Barangking. Iya. Lalu kemudian Riana bingung kan. Kau samperin tuh orang kayak agak otaknya gak cacat. Joget ya. Riana ikut joget. Ya udah kita juga ikutan. Tapi emang perkembangan ekonomi di Maluku kan paling tinggi di Indonesia kan? Bener kan? Betul kan? Perkembangan ekonomi. Aku kan gitu. Kita kan kayak orang yang belum pernah ke sana baca-baca, wih kayaknya menarik nih. Iya. Provinsi paling bahagia, ekonomi tertinggi. Tertinggi. Nyaman kali aku sana, betul nggak? Tapi kok aku sampai sana, ya kalau kau main ke kota-kota utama oke lah. Tapi masa jomplang banget antara kota utama sama contoh ada daerah pedalaman dia tuh yang hanya jarak mungkin 4-5 jam.
Kok jomplang kali perbedaannya? Itulah yang kulihat Bapak. Ya mungkin memang urbanisasi sama tingkat kebahagiaan tuh nggak setara. Semakin tinggi urbanisasinya semakin turun tingkat kebahagiaannya karena ada kompetitif juga kan di situ kan. Akan ku jawab itu di pertanyaan nomor 7. Ya kan terus. Tapi tergantung juga sih. Aku ada teorinya dia. Emang indeks kebahagiaan kan sulit karena kan kebahagiaan itu dari mindset sih. Benar sih, sama dari ngelus. Sama dari ngelus kucing juga kalau gua nggak salah tuh. Kalau mau happy walaupun pusing harus ngelus kucing katanya begitu. Begitu katanya. Bener. Iya. Wah, tapi gila ya untuk sebuah daerah yang harusnya kaya tapi ternyata sangat tertinggal gitu ya. Iya. Sangat miris sih. Aku ada videonya. Jadi kalau ada orang bully-bully, kau nonton ulang. Ketik saja di Jajago episode desa jarak-jarak ada videonya. Nah, ya kan, silakan tonton itu. Nah. Editor kerja juga. Nah, tampilin. Apa aja sih sebenarnya yang nggak boleh lu lakuin atau pantangan gitu kalau misalnya lu datang ke daerah-daerah di pedalaman Indonesia? Pasti kan ada yang aneh misalnya atau ada yang ngeri. Pantangan mah banyak banget. Kalau di Kalimantan, kalau kita lihat mandaunya harus digigit dulu. Mandau ini yang pakai SKM apa? Mantau. Itu ya? mantau. Oh, mantau ya. Dimsum itu beda. Kalau mandau apa nih? Pedang lokal. Pedangnya oke. harus digigit. Pedang daya. Pedang daya, mandau. Harus digigit dulu 3 kali. Habis itu taruh di atas kepala biar kita nggak sakit. Kalau ada isinya. Kalau ada isinya. Yang Taruh di gini atas. ini itu. Itu lain. Di Inggris ngangkat night. Nighting beda lah. Beda ya. Jadi memang kalau dari dulu terkenal. Kami Kalimantan doang. Iya. Pas kita mau ekspor, orang tua selalu bilang hati-hati. Kamu nanti ketemu orang Dayak misalnya. Kayak aku kalau ngomong ya kan orang mana nanya. Kojo ceritanya dari mana asalnya? Aku bilang Kalimantan. Oh yang Bayak Dayak itu ya. Yang tahu orangnya cuma satu. Yang Bayak Dayak itu yang Dayak bunuh orang. Itu mindset yang udah bilang itu dari zaman kapan koi. Sekarang tuh udah sangat baik, damai dan kau nggak tahu update-nya. Kan banyak kayak meme gitu kayak Kalimantan tuh ada motor nggak sih? Enggak, kami naik kuyang. Gitu. Iya. Jadi tapi memang ada beberapa yang kami main ke pedalaman kayak Riana tuh kita kan hanya mau mendokumentasikan mandau itu. Aku rekam. Lalu pas udah selesai kita buka mandaunya kita rekam, mau pergi ditahan sama neneknya. Katanya gigit dulu. 3 kali. Jadi Habis itu kita taruh di atas kepala biar kamu nggak sakit. Karena ada isi. Kalau mandau biasa nggak apa-apa. Mandau yang cuma hiasan rapopo. Kayak mandau rata-rata ada isi. Tergantung. Kau harus bisa lihat. Aku sudah bisa lihat beberapa contohnya lah. Gimana caranya, Cuk? Gimana Jadi caranya gini, bedain yang ada isi yang sama yang nggak ada isi? Pernah dipakai. Ini kalau ini real. Kau baca Google. Jadi zaman dahulu kala itu ada satu budaya nama Kayau sih aku. Kayau tuh kayak sebenarnya ngayau lah. Itu kayak budaya lama di Dayak. Lu tinggal belajar aja. Itu memang ada dan itu tuh terjadi cukup lama dan memang kadang-kadang mandau tuh ada ilmunya. Kalau bahasa kami orang kampung bilang ada isinya. Karena papaku pernah punya. Even aku pernah dikasih. Jadi biasa kalau orang-orang Dayak udah baik sama lu banget dan dia tuh kayak mau menjaga lu nih. Dia kan hadir sesuatu. Di kami kasih mandau. Niko buat kojon menjaga kojon. Aku harus nanya terus. Ini ada isi nggak? Kalau ada isi aku nggak berani aku bilang. Karena kadang-kadang dia bunyi. Iya, tengah malam. Biasa jam 1, jam 2. Karena dia bunyi ketek. Bapak aku pernah punya. Oke. Itu seremnya. Ada isinya. Dan masalahnya itu adalah kadang-kadang tuh ada ritualnya. Aku selalu nanya, ini ada isi nak? Gimana cara kasih makannya gimana? Karena beda-beda. Ada yang kasih makan apa, ada yang kayak ritual apa ada. It's not a bad thing ya. It's a good thing. Menjaga lu sebenarnya itu kayak protektor lah weh. Kayak menjaga lu gitu. Dan memang harus diakui itu memang ada. Lu main aja ke daerah-daerah pelosok yang Kalimantan Tengah. Iya. Biasa rumah-rumah itu pasti ada satu biji daya. Satu biji mandau ditaruh. Hanya buat proteksi doang. Di tembok gitu ditaruhnya apa Kadang gimana? tembok. Tapi biasa yang benar-benar powerful nggak bakal ditunjukin. Malah disimpan ya, sembunyiin ya. Taruh. Karena mereka tuh tipe humble. Jadi bukan tipe yang suka kayak pamerin, enggak. Justru yang makin banyak pamer tuh kelihatan tuh kosong. Lu nggak ada ilmunya. Yang paling pro tuh yang humble banget itu paling takut aku. Jadi kadang-kadang aku nanya, boleh nggak aku lihat? Nah, kalau ini nggak boleh kok. Tapi kalau kadang-kadang dia udah baik banget sama kita kan, sekedar bawa tahu doang sih. Ditunjukin tapi nggak boleh rekam. Oh gitu. Oh kayak gini. Ini yang serem nih. Ini yang benar hanya dipakai kalau di momen-momen saat genting. Dan itu masih ada sampai hari ini. Pantangan lainnya juga banyak. Misalnya kita ke tempat yang ke sungai, ke tempat yang kita nggak pernah lewat, itu harus cuci muka
3 kali basuh muka. Di air sungainya, cut. Iya. Di sungai-sungai tertentu Di atau sungainya yang kita mau lewat itu. semua sungai? Iya, Jadi kalau semua di yang nggak pernah kita lewat kan kalau di Kalimantan itu biasanya nama-nama daerah nama sungai. Sungai Ambawang, Sungai Tayan, kemudian ada sungai apa lagi, Sungai Keladi. Dia itu ada nama-nama sungainya. Iya. Dan tempat-tempat yang pedalaman banget tuh percaya setiap sungai itu ada penjaganya. Iya, jadi kita harus basuh muka 3 Jadi tiap kali. hari turun cuci muka. Soal apa soal siapa kayak permisi. Ya. Biasa aku patokan gampang warnanya. Jadi kalau contoh ini dari sungai utama, kita pecah ke anak sungai. Benar. Warna sungai agak berbeda nih, agak gelap, agak terang gitu kan. Kita udah sungai berbeda. Iya. Biasanya udah dijaga yang beda. Guide-nya bakal minta kita. Jadi kan ambil aja itu, bisa basuh aja 3 kali. Iya. Biasa kami ngomong kadang kakek, nah cucu numpang masuk ya, numpang lewat, permisi, Iya. menghormati penghuni lokal. Iya. Tapi kalau tiba-tiba suatu hari gitu Kak Ariana kan, aduh nggak deh sungai itu kemarin jerawatan gitu. Nah. Gimana? Jangan. Jangan. Itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Oh. Jadi kalau pantangan lokal itu mending diikutin deh. Jangan aneh-aneh. Iya. Jangan aneh-aneh. Dan Iya. jangan pernah kau perdebatkan. Iya. Kenapa Pak? Apa fakta ilmiahnya? Mana rumus logikanya? Iya, yang banyak kejadian itu. Kasih lihat jurnalnya. Nah. Mana data dari McKinsey? Soalnya kita juga pernah kejadian kan, misalnya kita ke pedalaman, kita buang telur nih ke sungai, itu nggak boleh buang kulitnya. Langsung kejadian, langsung badai itu. Badai. Percaya atau nggak percaya, memang Aku pernah Tapi buang telur agak ini sih agak jarang. Agak jarang sih. kulit telur ke kulit sungai. Kulit Iya. telur. karena aku pernah kena marah. Kan kita ikut kayak warga lokal pergi mancing lah. Bawa bekal dong. Di Iya. otakku bawa bekal ya aku bawa roti, kue, nasi, rebus gitu. indomie, telur. Oh telur rusak. Pas aku bawa telur dan mereka lihat itu masih ada telur yang masih ada cangkang-cangkangnya, kena marah aku. Kok kenapa bawa telur dia bilang? Iya, katanya hati-hati ya, jangan sampai jatuh ke sungai ya. Dia jatuh ke laut ya ini ya dia Ya, bilang. Karena akan badai, oh Spesifik hujan gitu ya? atau apa. Percaya atau nggak percaya, tapi pernah terjadi loh. Iya. Akhirnya karena pernah kejadian, biasa orang-orang akan kasih kita beberapa pantangan. Iya. Boleh nggak percaya? Boleh percaya silakan. Cuma menurut aku, it's a good thing. Oke. Dia kalau kasih tahu pantangan ke lu, that's why berarti dia sayang sama lu. dia peduli sama kita. Mau lindungi lu. Karena kalau dia sengaja mau gangguin lu, ya dia diem aja. Lu yang kena. Makanya bahas cerita adalah kayak contoh nih, misalnya orang-orang kerasukan. Banyak pendatang loh. Lebih baik orang luar yang ke sebuah tempat yang kerasukan, bukan orang lokal. Karena sebenarnya nggak berat juga sih pantangannya ya. Ya, Ya, ikutin aja, nothing tulus juga. Betul. Walaupun tetap nanti kalau ini muncul di Clipper High Clipper, akan banyak komentar bilang gini, halah, hantu itu dan pantangan itu tuh kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita kencing di pohon, tiba-tiba kena santet buncit mau mati. Itu para pemerintah besar motong Iya, gue berhektar. pernah denger. Setuju dong. Berarti hantu itu cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita betul dong. Kayak apa itu ya? Kayak nggak dihantuin gitu ya. Betul. Ini kita kencing di satu pohon, kita tiba-tiba perut buncit bengkak. Yang satu udah bantai hutan pepaya Iya, tapi iya. mati. Benar. Bener-bener. Cuman di kacamata aku sebagai orang yang memang suka main pelosok, aku bilang ini, sebenarnya tuh tujuannya baik. Lu bayangkan semua orang percaya bahwa kita nggak boleh sembarang tebang pohon. Benar. Iya. Kami punya kawanan banyak di Kalimantan. Jadi setiap kali mau bangun rumah, kita hanya mau potong pohon aja nih. Ada ritual, Cok. Masa sih? Karena ada bukan beberapa sih. Satu pohon satu ritual. Tergantung. Nah, tergantung lagi nih. Ada pohon tipe apa? Jadi kayak ada pohon-pohon yang memang dipercaya dia tuh sudah lama dan mereka percaya kalau di animisme ya. Karena aku juga lama juga di tempat-tempat Dayak. Mereka percaya bahwa sebuah pohon yang besar tuh ada rohnya. Udah ada isinya. Jadi kita harus menghargai dia juga. Jadi kayak ya ritual, Pak, kita potong ya. Pindahlah kau ke tempat lain. Aku izin mau potong kamu. Lebih ke arah kayak ya sopan santun lah. Kau bayangkan semua orang percaya hal itu. Aku rasa ya hutan kita nggak bakal ditebang kok. Aku lebih senang kalau para pejabat besar itu takut sama barang gituan. Karena pasti hati-hati. Tebang satu pohon kita ritual dulu. Minta izin, boleh kak kita potong. Jadi kan dia mau motong 10 puluhan hektar kan mikir-mikir ya. Iya. Maksudnya setelah itu jadi nggak ada banjir lagi maksudnya ya? Atau mungkin untuk mewujudkan 9 juta lapangan pekerjaan baru mungkin bisa semuanya satu orang satu untuk ritual satu pohon mungkin. Makanya gini, ada yang bilang kan kayak percaya barang gituan tuh tipikal orang IQ yang rendah. Orang-orang bodoh lah yang masih terpelosok, yang masih udik lah yang percaya gituan. Sebenarnya kalau aku pribadi, sebagai orang suka main-main sana, aku malah merasa ya mereka lebih manusia dibanding kita. Mereka menghargai alam, Cok. Ke hutan, pantangannya apa? Tidak boleh sembarang ngomong kotor. Nanti kau kerasukan. Itu benar. Menurut aku,
Itu baik nggak sih? Baik. Ya baik, tidak Baik. ngomong kotor baik. Contoh kalau kami main ke kapal, ya aku sebenarnya kan suka kita main ke kapal ya, main ke sungai-sungai, ke laut-laut. Jangan takabur. Kalau bahasa kampung kami tuh main tak tahu ya, jangan banyak bacot yang besar. Wah, ini cuacanya nih cerah, aman kita nih. Nah, tak lama badai. Dan jangan suka sombong, menantang alam. Iya. Nah, kan itu tuh kayak sebenarnya pantangan yang baik ya. Jangan Benar. sombong, jangan congkak. Cuman ya menurut aku banyak sekali underrated. Jadi kalau contoh nih, kalau kami lagi bahas patah-patangan, banyak bilang, itu barang yang outdated, kayak orang-orang jadul. Padahal esensinya bagus loh. Makanya kami harus nanya. Itu cara aku dan Riana untuk kayak Menghargai menghargai orang lokal di sana. Riana sering kok. Jadi kalau kita udah lama sama warga kampung nih, kita masuk ke pulau baru nih, Riana naik duluan. Kau tanya Iya. bilang apa pantangannya biar aku tak salah Terutama lagi. cewek kan bisa lebih sensitif. Lebih banyak pantangan kau cewek. Contohnya apa pantangan cewek yang cowok nggak perlu lakuin? Standarnya, Riana kalau ya standarnya misalnya kalau lagi datang bulan, kan kita Oke. nggak boleh ke tempat sembarangan. Even ke tempat beribadah gitu juga nggak boleh toh. saya Oh, balik iya. kan sering toh, Iya. kita ada pura gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. cewek itu lagi juga macam nggak boleh. Iya. Iya, Terus iya. ada tempat yang di mana misalnya pura atau apa di mana cewek nggak boleh masuk, cuma boleh cowok, kan banyak. Ada beberapa Iya, jadi itu tuh. kita harus nanya dulu. Kita kayak ketemu yang di daerah-daerah Thailand juga ketemu gitu juga ya. Iya, banyak Nah. juga di Thailand. Oh banyak di Thailand ya tempat Ada yang cewek nggak boleh masuk, cowok doang. itu apa biasanya tempat-tempat ibadah ya? Iya, Tempat-tempat ibadah, tempel-tempel. tempel-tempel. Cuma kalau di versi kami yang Kalimantan malah lebih banyak kayak kita ke Sanpe ya. Jadi Sanpe itu adalah rumah bagan di tengah Iya, laut. Nah, itu kebanyakan cewek ada yang cewek nggak boleh ikut. nggak boleh ke atas. Rumah di tengah laut ini. Bagan Iya, tengah laut. namanya bagan, tempat nelayan menangkap ikan di tengah laut. Yang Ada kita rumah waktu itu kali, bukan? rumah tengah Itu itu bambu loh. doang. Yang bambu itu bukan? Ada rumah nggak? Nggak ada rumah nggak? Gila. Nggak ada, nggak Ada ada. rumahnya, ada rumahnya kecil ada. Oh Oke. iya, tapi cuma kan ada Kayak deh. pos doang ya. kayak pos doang. Iya, kayak Oh iya bambu iya kecil betul. itu. Bagan ya. ada, bagan Di tengah kelong laut. ada. Kayak gitu Iya. tuh. Kayak gitu ya? Iya. Kayak gitu, kayak gitu. Iya, cuy. Contoh, Beneran. lu kesana nih. Itu nggak rata. Lu Mesti nggak lompat. boleh pipis, lompat. di pipis nggak boleh bagian depan, harus bagian belakang. Kalau enggak nanti bisa badai atau apa. Oh. Kan cewek kan gitu ya. iya. Tempat Tempatan peristirahatan buat nelayan kan? Kalau gua tahu di situ. Iya, iya, Beneran, betul Cok? sih, iya, betul, bener-bener, betul, iya. betul. Ya kayak gitu itu. Kayak kita kan suka ngeliput mereka kan. Gitu Iya. biar kita jangan sampai bikin dia sial. Oh. Iya. Iya. Kan cewek kan gini kan, kalau misalnya ada pantangan ya nanti sial, nanti bagan aku nggak ada ikannya lagi, nggak ada apa, kan sering gitu. Sering gitu, nelayan. gitu. Iya, makanya nggak bahaya, takut merugikan mereka juga kan. Ah, iya iya iya. iya. Lebih banyak cewek berarti ya pantangannya. Lebih ya. banyak cewek. Cewek lebih banyak. Kalau ini lu percaya gak apa kayak jangan ngomong capek atau ngomong dingin pas lagi di gunung, percaya gak? Gunung jujur ya gunung ya. Aku paling takut. Paling takut gunung. Ya? Gunung. Karena aku pernah oke, nanti ada yang bully terserah lah. Aku tuh punya beberapa teman yang indie home. Oke. 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 Di otakku yang bodoh ini kan aku suka nih kayak mana Jordan biaya gitu kan. Iya. Aku ngetes gampang. Jika ada beberapa orang-orang indigo yang punya katanya karunia yang sama lah untuk ngelihat, ngerasakan. Mungkinkah mereka berkompak untuk menipu kita bersama? Contoh Iya, gampang. Ngomong tentang gunung nih. Aku selalu ketemu beberapa orang-orang indigo yang kuat banget. Dia takut ke gunung. Karena dia tahu, dia bilang gunung tuh paling serem kok, dia bilang. Jadi pas aku muncul aku tuh ngetes gampang buat ngebuktiin ini buah ini bodoh enggak. Gua pakai videoku. Videonya Kalimantan ya. Aku tunjukin satu indigo temanku satu. Apa yang kau lihat? Dan dia nunjukin, "Kok ini serem kok. Ini ada ini." Oke, aku catat. Wah, serem ya. Wah, Maksudnya dia kasih tahu detail deskripsinya gitu. Kasih Rambutnya tahu. Ini ada panjang, hantu apa, badannya hantu tinggi. di apa. sini, di sini, di sini. Iya. Oke Ah. dah. Kemudian selesai aku kan, oh ya, oke, fine, good. Dah. Dadah, tak ketemu lagi dong. Pergi aku profesi lain lagi, pergi jauh-jauh lagi kan. Iya. Kita iya. ketemu lagi. orang lain lagi yang Ah. bisa Yang bilang. yang indigo juga. Betul. Aku tes lagi dengan video yang sama. Ah. Kan dia berdua gak berkawan dong. Aku mau lihat cerita sama gak? Sama dong. Ciri-ciri yang dikasih tahu tuh sama. Lokasinya juga sama. Iya. Di menit keberapa aku bilang? Ini, yang sini ya. Kayak ada apa kau lihat? Ini ada kayak gini-gini kok. Makanya aku percaya bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita berempat nggak tahu nih, kita nggak benar-benar nggak ada. Karena mungkin mereka punya karunia lebih, kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Tapi iya. pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamera bisa nangkep setan gitu kan? Nah, betul Nggak juga. bisa, ya? Makanya Bisa. kalau orang nanya aku, kami skeptis. Riana nggak bisa lihat, aku nggak bisa lihat. Iya, makanya. Sama sih. Karena Tapi pengen lihat. Nggak mau. Pengen juga sih, nggak pengen juga. Aku takutnya adalah kalau memang beneran ada dan kau lihat, trauma nggak lu sebelum itu? Iya takut Trauma. pasti. Terus Trauma. kita nggak berani ke hutan lagi ya, mati. Masa teman-temanku yang indie home itu semuanya jadi parno. Nggak berani ke laut, nggak berani ke naik gunung, apapun nggak boleh. Mereka tuh Iya, iya. takut. Jadi tempat yang paling kalian takuti gunung berarti nomor 1. Laut lebih. Laut, mereka paling takut laut. Laut dan gunung. Kalian berdua. Oh, Oh berdua kami nggak ada yang takut sih sih. Anjay. Karena kita pernah nggak bisa lihat. lihat. Kok nantang? bukan nantang. Bukan nantang. Karena gini, aku tuh lebih seneng harus kalau ke tempat-tempat baru kayak gitu tuh banyak pantangannya, Cok. Iya, iya. Kalau iya, lu iya. banyak ya,
Kalau lu cuma naik ke gunung nih dan lu gak mau nanya, ya itu hak lu juga. Lu pergi aja naik gunung kayak biasa as usual. Cuma karena kami kebiasaan ke tempat-tempat yang memang bukan wisata. Dan kita cuma 2 loh ya, kan bukan rombongan. Dan itu tempat wisata. Jadi aku lebih pilih aku jadi orang-orang yang menghargai mereka duluan daripada lihat itu dari siapa 2 orang itu orang kota, ngapain mereka sih konten. Kan jadinya kayak lu sombong banget lu datang ke ketua orang gak menghargai dia. Dia aku lebih senang sampai, Pak boleh tahu siapa ketua adat sini, kita mau permisi. Kan senang mereka, ini anaknya baik-baik. Apa hal-hal yang nggak ada di Google tapi lu temuin belakangan ini? Gak ada di Google, lu temuin ya. Yang salah satu kayak tadi itu Desa Jarak contohnya. Itu gak ada di Google sama sekali. Wisata yang ada di Maluku Utara itu banyak yang cakep boy. Tapi nggak ada di Google. Oke, mumpung nanti tenang, ini libur tak masalah karena ada buktinya. Aku kan konten pariwisata. Kayak biasalah aku jago. Wah, tempat indah di Indonesia ternyata ada sebagus ini ya. Wah, aku drone lah dengan indahnya tempat yang indah itu tau. Dan kau tahu apa di komentar netizen? Apa? Bang, itu di footage abang ada pulau, kok udah lubang-lubang di keruk. Komennya banyak. Aku tidak ngeh, dan aku tidak mau ngeh juga. Lu biarin aja gitu ya. Aku tidak mau cari masalah, karena aku udah penasaran sih. Iya ya, kenapa pulau itu udah setengah hilang boy? Ini pulau nih. Setengah hilang. Kayak Awalnya kita nggak nyadar. Ini footage-nya harus ada sih di sini. ada. Awalnya kami ya? juga nggak nyadar. Pas sampai di sana kami nggak nyadar. Pas direkam baru tayang, iya ya kok ada. Paling gampang Baru gini lah. nyadar ya. Paling Malah gampang gini. penonton sadar duluan ya daripada lu ya. Iya. Maksudnya karena makanya. di situ aksesnya nggak boleh lewat atau gimana? Paling gampang gini. Ini kita pakai contoh kasus aja biar kita Oke. gambaran ya. Oke. Kami pergi ke Ternate. Ternate itu masih cukup, itu kota yang paling besar di Maluku Utara kan, ibu kotanya itu kan. Ramai banget. Artinya banyak penerbang ke sana. Ada sebuah danau, namanya Danau Tolire. Itu danau tuh dipercaya. Kisah aku suka urbannya ya, aku sangat suka. Kok lempar batu, ciu, Katanya nggak pernah sampai ke bawahnya. ke dasarnya. Katanya ada makhluk gaib ya. Bakal hilang. Bakal hilang. Oke. Batunya hilang nih. Batunya tidak akan menyentuh Untuk daratan. menyentuh itu. Di Kalau bawah. sound ke sana dengan senang hati kita buktikan. Nah. Ambil batu lempar. Si Jola buktikan terbangin drone. Nah, main orang kita pakai teknologi dong. Ah. Wah itu hoak, gue bilang. Memang pas gue lempar tak nampak sama sekali karena tuh terlalu dalam dan luas banget di danau Iya. kan. Gue terbangin drone lah dengan bodohnya. Nying. Dan ketahuan tuh ada batunya ceplung kelihatan dari drone. Selesai sudah sebuah kepercayaan bertahun-tahun ratusan tahun hilang. Didibang. Mitosnya didibang terus. Ya, but it's a good thing karena menurut aku kita harus mau kita buktikan silakan. Iya. Yang penting bagiku itu kisah kan tidak tidak mungkin banyak orang. Itu kan jadi sebuah fun thing gitu loh. Eksperimen menarik gitu, sebuah kisah urban legend. Eksperimen yang seru lah gitu. Membuktikan bahwa tempat itu kan berarti nggak ada ya orang yang ngedrone buat buktiin ya. Ngerti gak sih? Ya, mungkin nggak ada sih mungkin besar. Ratusan tahun, puluhan tahun itu ada kisahnya nggak ada yang buktiin. Datanglah kita 2 orang bodoh bala nih buat terbangin buktiin. Oke. Selesai dan dalam sekejap. Artinya tempat-tempat yang kukunjungi itu yang ku bilang indah banget, bisa jadi udah nggak ada yang pernah ngedrone. Iya. Nggak kalau sana tiba-tiba muncul sebuah pulau ternyata sudah bolong-bolong. Di Google Map bentuknya masih pulau nggak? Pulau dong. Masih. Karena nggak diupdate. Nggak ada orang kesana update. Kenapa? Iya. Karena di sana juga susah sinyal kan. Gua aja update-nya kapan? Habis udah dapat sinyal baru gua update. Di sana nggak bisa update. Artinya seberapa banyak lagi tempat-tempat gelap yang kita lihat. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Nah itu yang aku bilang. Kalau ditanya kayak mundur, tempat-tempat dengan tambang yang luar biasa mewah, kenapa nggak terlalu jauh infrastruktur jelek, sinyal susah? Maybe that's part of the plan. Memang udah by design gitu Nggak maksudnya. tahu lah ya. Kan sinyal tak penting. Buat apa sinyal kencang katanya toh? Iya. Anggapannya Kan hanya kalau penting buat kita yang butuh upload cepat. Iya, anggapannya kalau dimajuin semua, semua internet ada gitu. Ya. Bayangkan- Viralnya bukan dari Jakarta setahun doang bener. ya. Kayak contoh sekarang Jawa nih. Dikit-dikit ada masalah kan coba viral kan? Viral. Iya. Kenapa sinyal cepat orang banyak semua Langsung upload di viralin. tempat. Iya. Sana kan aku butuh waktu buat terbangin drone, pulang dulu ke tempat aslinya baru upload. Baru ketahuan itu bukan aku punya drone. Kita content creator butuh drone. Iya. Sana kan nggak butuh drone. Kalau tempat yang bagus yang nggak ada di Google, Banyak. yang baru belakangan ini nih kan lu kan Banyak kemarin di Maluku Utara banyak. Aku kaget banget. yang paling gila deh. Salah satunya Tawale ada nggak? Tawale. Tawale tuh. Tawale. Selama ini kita taunya apa? Raja Ampat itu Yeah. best gitu kan. Itu nggak kalah dengan Nggak kalah. Raja Ampat sih itu. Oke. Bagus banget. Cuman memang aksesnya susah. Iya. Kau mesti gila ke sana, weh. Kau tanya orang normal kan banyak habis itu posting lumayan viral. Banyak orang bilang indah sekali.
Bali, aku mau ke sana. Susah, kendaraannya susah. Bapak terbang dari Jakarta, terbang Ternate. Keprek, habis duit 2-3 juta, 2,5 juta lah. Sampai Ternate, Bapak harus naik kapal. Kapalnya itu di Ternate, tembak sampai ke Pulau Bacan misalnya. Itu jaraknya bisa 7-12 jam. 7-8 jam lah. Kapal. 12 jam. 12 jam nyampe. Sampai ke tempat yang namanya Hamad Selatan di Bacan, Bapak tidak bisa booking hotel. Karena kau buka Traveloka lah, kau buka tiket.com lah, enggak ada hotel di sana. Enggak ada. Nggak ada daftar. Iya. Terdaftar. Sampai kota tuh kau boleh nyari hotel manual. Dirimu mau nyewa ojek nih. Di otak kita yang pintar ini adalah buka Gojek, buka Grab. Nggak ada di sana. Ada. Kau pergi nego sama ojek pangkalan, buat pergi ke hotel itu, buat nego, ada kamar nggak? Harganya berapa? Kau boleh nanya. Iya, kau ada kamar, kau nggak ada kamar. Deg-degan nggak lu? Sampai sana, baru kau menuju ke namanya Tawale. Untuk ke Tawale, kau butuh kapal. Nah, kau naik bingung. Di mana informasi kapal? Booking di mana? Nggak ada informasi itu. Kami tahu semua gara-gara kita lama di sana sama warga lokal baru tahu. Artinya kalau ditanya, Bang John banyak nggak tempat indah di Indonesia? Banyak. Kau bisa nggak ke sana? Iya, aksesnya ya. Dipersusah, Cok. Bukan dipersusah sih, memang dari dulu susah. Emang susah. Susah. Itu akhirnya pakai kapal apa? Emang kapal. Akhirnya kita beruntung. Nah, untungnya di sana itu kita diperbantukan dengan bupati. Bupati punya kapal, bantu kita. Tuh promosi pariwisata. Aku seneng banget. Ngangkat lah pariwisata sana tuh. Cuma kau mikir kan, aku sangat bersyukur bahwa difasilitasi dengan bantuan dari warga-warga lokal itu. Cuma kayak orang-orang umum nih yang mau ke sana main, kan nggak mungkin minjam kapal bupati ya. Iya. Jadi abis dipromoin terus pas orang datang terus gimana gitu? Harapanku dengan ramai banyak permintaan, satu, tour travel meningkat. Jadi jumlah intensitas orang kesana makin banyak. Aku sangat senang untuk promosi pariwisata, walaupun banyak yang bully. Kenapa sih sebenarnya kok bully? Jangan Orang-orang bully. dipromosikan, Bang. Nanti sampahnya banyak. Nanti ramai, Bang. Iya. Udah tidak hidden gem lagi, Bang. Ini Udah hidden dalami. gem gue gitu ya. Yang lain gak boleh tahu gitu Aku ya. lebih senang rame. Biarpun baik sampah itu urusan nomor 2. Kenapa? Tinggal edukasi lah. Sampah edukasi aja lah. Tapi emang gitu sih, kayak tur-tur kayak luar negeri gitu ya. Kan sekarang lagi rame di Cina kan Overcrowded, Sianggang gitu. betul. Enggak, yang lagi rame. Lagi bestseller tuh Sianggang atau apa Ya, namanya kan. ya. Hadiah road apa Iya. dia punya itu. Orang rame karena Vietnam ya banyak juga tuh. Cina juga banyak sekali. Cina itu banyak. Sianggang itu. Jadi orang masih tertarik ke sana karena belum rame. Iya. Kalau udah rame jadi kurang. Betul. Cuma nggak apa-apa. Sebenarnya karena tempat-tempat itu layak ramai. Layak ramai. Kenapa aku bilang Bagus layak banget. ramai? Makin ramai. Kalau lu orang mau nambang sesuatu di sana aneh-aneh, lu takut nggak? Takut lah. Kamera banyak kan? Iya, kamera banyak. Aku pilih ramai turis. Daripada dijadikan tambang. Karena kenapa? Aku sampai sebuah tempat namanya Bokimoruru ini masih di otakku siapa itu. Bokimoruru, kau tuh punya pengalaman naik kayak melewati sebuah sungai kecil dan kau Melewati tuh gua gua besar bagus gede banget. gitu. Nggak kalah kayak luar gede, keren banget. Selesai konten, abangnya yang kelola tempat tuh kan tengok aku. Abang YouTuber ya? Iya. Bang, boleh bantu dak? Dia bilang. Kami ini berkali-kali mempertahankan tempat ini dari orang tambang. Hah? Mantap. Aku bilang, emang kenapa bang? Gak tahu bang, dia bilang kemarin ada orang-orang luar negeri gitu datang-datang, katanya di batu ini tuh ada barang, ada isinya, ada kayak mineral apa. Ada Karena batu memang bagus berharga. banget. Iya. Dan fun fact, dari lokasi aku pergi wisata itu hanya jarak beberapa kilometer doang, kau akan ketemu tambang-tambang terbesar di Indonesia di sana. Wajar dong. Cuma setengah jam. Setengah jam. Cuma setengah jam. Dari Bokimuru ke Lelilek tuh setengah jam. Iya. Itu sudah tambang mahal dahsyat. Ya ketemu Jadi lah. wajar lah kalau serak ada sesuatu isi, ada tambang apa kan, ada isi oke. Iya. Dia nanya aku, bang, tolonglah bang, dia bilang kan, daripada tempat kami ini nanti diakuisisi tambang. Iya. Kenapa? Karena kalau memang masih ada pendapatan daerah bahwa dari pariwisata, kan lebih ada potensi wisata dong dibanding ditambangin. Betul nggak sih? Itu yang gua tahu loh, yang ketahuan. Berarti selama ini seberapa banyak tempat yang bisa jadi wisata tapi udah ditambangin duluan. Lebih banyak lagi. Iya. Makanya aku lebih senang kalau orang-orang Jakarta daripada kalau liburan keluar, kalau liburan ke Maluku Utara. Gokil. Bantu ramein. Biar kenapa orang-orang kayak kita yang di Jawa nih misalnya nih, lihat, oh kok begitu ya, viralin saja. Iya. Keuntungan dari sebuah daerah tambang itu tuh akan disetorkan dulu kepada pusat. Oh, gitu. iya. Betul dong, dari pusat nanti tuh ada meeting tuh. Oke, ini baru kita bagi kepada daerah tersebut. Dia punya kayak teman-teman punya anak sana sekolah di sana. Dia marah besar pas guru ngomong satu kalimat gini. Guru yang ngomong loh ya. Lu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi juga karena ujung-ujung lu kerja tambang. Oh iya benar. Kita tarik yang Iya. seru-seru lagi soalnya gue pengen ngomongin tentang ritual-ritual kali ini ya kan. Ritual. Apa ritual tergokil yang lu denger selama lu keliling Indonesia? Morota itu jauhnya bukan main. Jauh, Cok.
Karena di situ katanya ada suku yang serem ya. Namanya suku Moro. Gimana ceritanya? Nah, Iya, kita ketemu orang 2 bule, 3 bule yang pada bilang katanya aku ketemu Moro katanya. Bule ngomong gitu. Iya, bule nggak percaya gituan, bule lo bayangin nggak?